Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Reduta dengan NIM 21103011056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kognitif dan behavioral neuroscience. Pertama, hubungan antar sinyal terdiri dari 3 jalur utama, yaitu sinyal elektrik di otak, kemudian sinyal neuro atau biasa kita kenal dengan neurotransmitter, dan gap junction. Neuron dapat berkomunikasi dengan melepaskan bahan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter melalui akson dendrit lainnya. Pertama, tentang sinapse plasticity atau komunikasi antara sinapse. Perlu kita ketahui bahwa struktur otak terdiri dari hemisfer kanan dan kiri. Otak terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu otak depan atau frontal, otak tengah atau parietal, kemudian otak belakang atau occipital. Nah, semua proses penting pada otak ini terjadi pada masa-masa pertumbuhan atau myelinasi. Otak merupakan koleksi dari berbagai jenis sel saraf atau neuron. Dalam otak terjadi komunikasi antar sel saraf atau neuron terjadi gitu dengan rentang waktu yang sangat cepat, yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan sinapsis. Kita masuk di tipe memori yang ada pada otak. Ada 5 jenis memori atau ingatan. Jangka panjang dalam otak. Yang pertama ada ingatan implis atau disebut juga dengan ingatan di bawah dalam sadar atau otomatis. Nah, seperti aktivitas kalian seharian itu selalu disediakan oleh memori ini, oleh ingatan ini. Nah, yang kalian sadari maupun yang kalian tidak sadari, karena dia bekerja secara otomatis sesuai dengan namanya. Ingatan ini terbentuk dari masa lalu yang terjadi berulang untuk masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Ya, contohnya tadi salah satu aktivitas kalian misalnya menonton film yang berulang, kemudian Anda menonton film tersebut kembali besoknya, dan ingatan sambungan film itu akan keluar dengan sendirinya tanpa memerlukan effort lebih, yang gitu langsung muncul aja gitu. Kemudian di dalam neuron itu ada bagian-bagian. Yang pertama seperti dendrit yang menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel menerima rangsangan dari si dendrit tadi, kemudian meneruskan ke akson. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini fungsinya untuk mengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Kemudian ada akson yang berfungsi untuk menjalankan impuls meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau ke jaringan lainnya. Selanjutnya itu ada selubung mielin yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan, kemudian sel cawan jaringan yang membantu untuk menyediakan makanan untuk akson, atau bisa juga disebut jaringan yang membantu meregenerasi dari akson. Kemudian ada nodus Ranvier. Nah, fungsinya adalah mempercepat transmisi impuls saraf. Kemudian ada sinapsis, pertemuan antara ujung akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Kemudian ada ujung akson, terdapat kantong pulpus akson, kemudian berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Kemudian acetyl coil dan cholinesterase menyampaikan impuls saraf pada sinapse. Kemudian selanjutnya ada ingatan episodik. Ingatan ini merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu seperti kenangan ulang tahun atau kenangan pertama kali masuk sekolah yang berkesan gitu dan sebagainya. Selanjutnya adalah ingatan prosedural atau memori prosedural. Memori ini merupakan bagian dari ingatan implisit atau ingatan yang secara tidak sengaja terjadi atau kemunculannya itu tidak disengaja. Yang muncul ingatan tersebut hanya berdasarkan peta atau bayangan ingatan sebelumnya yang kita temui di hari berikutnya. Dan ingatan itu akan muncul otomatis. Nah, untuk ingatan ini bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Contohnya adalah yang sudah tahu bagaimana cara berjalan, kemudian cara berlari, kemudian cara mengambil benda untuk permainan seperti permainan voli atau badminton. Kemudian bermain musik juga bisa, yang kalian lakukan tentunya berulang-ulang kali dan keluar ingatan itu dengan sendirinya tanpa memerlukan tempat yang lebih, kecuali saat belajar. Ya, kalau saat belajar itu, kalau berjalan itu memerlukan fokus dan konsentrasi yang luar biasa.
dan kemudian menuju panjang yang semuanya terjadi dengan sendirinya. Neuron merupakan salah satu struktur yang kompleks pada tubuh manusia yang merupakan sistem komunikasi utama yang ada tubuh manusia yang menghantarkan impuls arus listrik pada tubuh. Selanjutnya adalah ingatan eksplisit. Nah, ingatan eksplisit ini beda dengan ingatan implisit. Ingatan ini memerlukan usaha lebih untuk menghadirkan kembali ingatan yang telah lalu, memerlukan usaha yang lebih, itu bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat sesuatu seperti mengingat tanggal, hari, bahkan hari ulang tahun seseorang. Selanjutnya, situasi itu juga untuk membantu mengingat atau kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk mengingat jenis memori ini. Selanjutnya untuk jenis ingatan atau memori, yaitu ingatan yang tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang atau individu. Nah, ingatan ini berarti tidak berdasarkan kejadian yang telah lalu. Ingatan ini terdiri dari jenis pemahaman yang kita pelajari secara umum mengenai sesuatu seperti langit, nama buah, cara menggunakan pensil, atau nama negara, dan sebagainya. Beberapa teori itu menyebutkan bahwa hantaran listrik sinaps atau terminal saraf yang menghubungkan antar sel saraf atau komunikasi antar sinapsis tadi itu fungsinya untuk menyimpan, membentuk, dan memanggil kembali ingatan atau memori yang sudah dijelaskan di atas yang sudah ada tentunya di jenis-jenis memori tadi, hingga memberikan respon pada rangsangan saat ingatan tersebut muncul, bisa respon motorik atau ekspresif. Namun tahapan proses dari pembentukan ingatan masih belum jelas, perlu pemantik yaitu kode atau pengkodean khusus sehingga dapat mengeluarkan ingatan itu dengan ekspresif. Jadi ingatan jangka pendek yang berdurasi 30-7 detik itu dia tidak bisa diulang lebih dari durasi tersebut. Kemudian ingatan jangka pendek yang tadi jika diulang-ulang maka akan masuk ke dalam sistem ingatan jangka panjang untuk disimpan lebih lama dan muncul sebagai refleksi atau ingatan jangka panjang yang tidak perlu banyak effortnya keluar sendiri. Untuk memori sendiri itu adalah memori jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang kata memori sensori, itu memori yang mencatat atau menyimpan informasi dari rangsangan yang diterima dari lingkungan melalui bantuan-bantuan dari panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, kemudian beberapa dan lain sebagainya. Kemudian jenis ingatan ini jangka pendek ini adalah ingat yang sekitar 30 detik dan hanya dapat menerima sekitar 7 buah informasi. Selanjutnya macam nutrisi. Selanjutnya 3 lapisan itu yang berbeda ini mengandung berbagai macam nutrisi yang nantinya digunakan untuk melindungi dan melumasi permukaan mata, memori atau ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk selama kita hidup. Hipokampus merupakan bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa setiap sel yang digunakan untuk menyimpan satu ingatan atau memori saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahapan, yaitu belajar, proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh, kemudian tahap preferensi yaitu proses informasi disimpan, kemudian tahap retrieval yang memanggil kembali ingatan yang telah disimpan sebelum membentuk ingatan baru atau memori yang baru. Air mata itu diproduksi oleh satu kelenjar yang bernama kelenjar lakrimal. Kelenjar ini pada kelopak mata dan diproduksi menyebar seluruh tubuh permukaan mata, terutama penyebaran itu terjadi saat kita berkedip. Lalu kemudian di sudut kelopak mata bagian atas dan bawah sebelum dikeluarkan melalui saluran kecil di ujung mata itu juga memiliki struktur yang mirip dengan air liur. Oke, kemudian sebagian besar terbuat dari air, tetapi dalam air mata juga mengandung garam, minyak, kemudian berlemak dan lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Video materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.